Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Ruslan MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Dr. Insinyur Mustari Lamada SPD MT selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Dr. Andes Insinyur Haji Alimuddin Saban Miru MPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Dr. Iwan Suhardi ST MT selaku penguji 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada seminar proposal saya pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Perkenalkan, saya Agil Aulur Rahman dengan NIM 2002 095 02051 ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Web pada Mata Pelajaran Dasar-Dasar Teknik Jaringan dan Telekomunikasi di SMK Negeri 10 Makassar. Adapun subbab yang terbagi 3 bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian. Adapun latar belakang, pendidikan adalah salah satu sektor krusial yang berperan dalam mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotrik siswa sebagai generasi penerus bangsa. Pada kurikulum Merdeka, modul ajar memiliki peran utama dalam mendukung guru dalam merancang pembelajaran. Dalam pengembangannya, seorang guru perlu menyesuaikan modul dengan kurikulum yang berlaku, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan mengandung materi, metode, batasan-batasan, serta cara evaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Modul berbasis web memiliki banyak manfaat dalam konteks pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tujuannya. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam memahami materi. SMK Negeri 10 Makassar ialah salah satu institusi pendidikan menengah kejuruan yang berlokasi di Jalan Buntu Manai, nomor 14 Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Media pembelajaran berbasis modul di SMK Negeri 10 Makassar masih terbatas dengan cetakan kertas, sehingga daya tahannya kurang baik karena bahan kertas atau buku dapat memudar seiring berjalannya waktu. Modul berbasis web memiliki banyak manfaat dalam konteks pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tujuannya. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam memahami materi. Pengembangan modul pembelajaran web akan dilakukan pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi. Adapun rumusan masalah yang terbagi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria valid. Yang kedua, bagaimana hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria praktis. Yang ketiga, bagaimana hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria valid. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria valid. Yang kedua, untuk mengkaji hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria praktis. Yang ketiga, untuk mengkaji hasil pengembangan modul pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi berbasis web memenuhi kriteria efektif. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Modul dapat membantu menyampaikan dan pemahaman materi pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian bagi peneliti sejenis pada masa yang akan datang. Manfaat praktis bagi siswa, bagi dosen, bagi penulis. Adapun kajian teori, modul pembelajaran adalah bentuk media yang menyediakan petunjuk untuk pembelajaran mandiri dengan struktur yang terorganisir untuk mendukung proses belajar siswa secara mandiri. Modul secara umum mendefinisikan sebagai alat bantu pembelajaran yang terstruktur, digunakan dalam proses belajar mengajar dengan mengacu pada panduan dan materi yang telah disusun oleh pendidik. Penulisan modul perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar serta bagaimana pengajar atau pelatih menyampaikan materi dan peserta didik menerima pembelajaran. Pembelajaran berbasis website adalah suatu pendekatan pembelajaran yang fleksibel, dapat dilaksanakan baik secara tatap muka maupun dalam bentuk jarak jauh. Metode pembelajaran ini memerlukan penggunaan internet untuk mengakses platform online. Model pembelajaran seperti ini sering dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis web. Mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi bertujuan untuk memberikan peserta didik landasan yang kokoh dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan sebagai fondasi bagi pemahaman materi pelajaran spesialisasi. Penelitian terdahulu yang relevan. Junita dan Sukardi tahun 2020 tentang pengembangan modul pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu nilai validitas pada kategori valid, uji praktikalitas dengan responden guru diperoleh pada kategori sangat praktis, dan uji praktikalitas dengan responden siswa diperoleh pada kategori sangat praktis. Kusumawati dan Prapanca tahun 2023 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis website dengan model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di SMK Negeri 7 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil tes siswa kognitif dan psikomotrik. Melalui penggunaan media pembelajaran berbasis website, terdapat juga peningkatan berbasis siswa yang ditujukan oleh hasil Engine dengan rata-rata nilai kelompok kontrol pada kategori sedang dan kelompok eksperimen pada kategori tinggi. Prabowo et al. Tahun 2022 tentang pengembangan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran komputer dan jaringan kelas 10 SMK Negeri 5 Malang. Hasil menunjukkan bahwa website pembelajaran telah berhasil dikembangkan di situs tersebut dan dinilai layak digunakan oleh siswa dengan persentase 88,46%. Adapun kerangka berpikir, kondisi awal guru mengajar menggunakan modul ajar yang masih menggunakan media cetak. Modul cetak hanya dapat diakses oleh siswa yang memiliki salinan fisik dari modul tersebut, dan juga sifatnya yang gampang rusak membuat siswa gampang bosan, sehingga menghambat siswa dalam memperoleh hasil belajar maksimal. Adapun tindakan mengembangkan modul ajar menjadi modul ajar berbasis website pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi. Siswa dapat mengakses modul ajar kapan dan di mana saja menggunakan handphone, dan modul berbasis web dapat memuat video, audio, simulasi, dan berbagai interaksi yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kondisi akhir, melalui pengembangan modul berbasis web dapat mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi.
Hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. HO sama dengan tidak ada perbedaan signifikan dalam pemahaman siswa tentang dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi sebelum dan setelah penerapan modul pembelajaran berbasis web di SMK Negeri 10 Makassar. H1 sama dengan terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman siswa tentang dasar-dasar teknik jaringan dan telekomunikasi sebelum dan setelah penerapan modul pembelajaran berbasis web di SMK Negeri 10 Makassar. Adapun metode penelitian pengembangan ini menggunakan jenis metode R&D atau Research and Development. Model penelitian yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis website adalah model ADDIE. Model ADDIE terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi. Dalam penelitian ini, desain yang akan digunakan adalah quasi eksperimen dan non-covalent control group design mengamati dampak pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik dari segi kognitif. Penelitian ini melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menerima pembelajaran melalui media pembelajaran berbasis website dan kelompok kontrol yang tidak digunakan media tersebut. Evaluasi hasil belajar siswa dilakukan dengan tes dan post-tes untuk mengukur perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Tempatnya penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 10 Makassar. Subjek penelitian merujuk pada sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu. Sasaran subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 10 Makassar dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada tahun akademik 2024-2025 yang berjumlah 144 siswa. Kelompok yang digunakan terdiri dari siswa kelas 10 TKJ 1 yang berisi 36 orang sebagai kelompok eksperimen dan kelas 10 TKJ 2 yang berisi 36 orang sebagai kelompok kontrol. Adapun alur penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian dan pengembangan mengadopsi model ADDIE. Yang pertama, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Angket diberikan kepada siswa dan guru mata pelajaran dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi di SMK Negeri 10 Makassar. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket untuk memperoleh data hasil validasi dari ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan peserta didik kelas 10 TKJ di SMK Negeri 10 Makassar. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi yang berbentuk skala rating dan rentang nilai 1-4. Kriteria rating skor sebagai berikut. Teknik analisis data. Analisis kelayakan instrumen terbagi dari 5 bagian. Yang pertama, nilai maksimal, nilai minimal, range, lebar interval, rata-rata nilai peserta didik. Presentasi kelayakan sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100%. Adapun presentasi dan skala nilai, kriteria kelayakan sebagai berikut. Analisis data jawaban peserta didik, rata-rata nilai peserta didik sebagai berikut. Uji normalisasi gain atau n-gain sama dengan skor post-test kurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Adapun skor n-gain dan kriteria n-gain sebagai berikut. Itu tadi presentasi saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.